Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan rasa syukur semoga Allah akan semakin melapangkan hati kita dalam menerima segala karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga dengan demikian kita pun akan menjadi insan-insan yang senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk di antara umat, di antara hamba yang akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia biasa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak luput daripada pergaulan dengan sahabat dan karib kerabat yang lain, di mana dalam pergaulan tersebut terkadang terselip canda gurau Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik bersama istrinya, para sahabat, anak-anak dan semuanya. Akan tetapi tentu canda-canda yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah canda yang memberikan pembelajaran kepada sahabatnya, adalah canda yang memberikan dampak positif, dampak yang baik, membangun mental para sahabatnya kala itu. Suatu ketika salah seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan aku kendaraan. Aku hendak menuju ke suatu negeri." Apa jawab Rasulullah pada waktu itu? "Baik, aku akan memberikan kepada engkau seekor anak unta." Sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasul, untuk apa seekor anak unta tersebut?" Lalu Nabi mengatakan, "Bukankah seekor anak unta itu juga lahir dari seekor induk unta yang menjadi besar? Bukankah kita sebagai anak manusia juga lahir dari seorang anak manusia?" Pun juga suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang ibu yang sudah lanjut usia, mohon kepada Rasul untuk didoakan. "Ya Rasulullah, doakan aku supaya Allah berkenan untuk memasukkan aku ke dalam surganya." Apa jawab Rasulullah? "Ibu, di dalam surga tidak ada nenek-nenek." Alangkah sedih hati seorang wanita tersebut ketika Rasul dalam candanya mengatakan di dalam surga itu tidak ada orang tua, yang tampak adalah usia-usia muda 25-30 tahun. Dalam kesedihannya kemudian Rasulullah menghampiri dan menyatakan, "Nek, memang di dalam surga itu tidak ada seorang nenek-nenek yang masuk ke dalamnya. Akan tetapi di hari kemudian nanti yang akan datang, orang-orang yang mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadi tampak seperti para pemuda-pemudi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala." Itulah beberapa di antara canda-canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ana basyarum mislukum yuha ilayya." Bahwa Rasulullah itu juga sama seperti kita, sebagai manusia biasa yang tidak luput daripada canda tawa bersama dengan sahabatnya. Tetapi semua itu dilakukan oleh Rasulullah dalam memberikan pengajaran yang baik kepada sahabatnya. Pun juga
Suatu ketika Rasulullah duduk bersama para sahabatnya dan dihidangkan beberapa butir kurma di hadapannya. Rasul memakan kurma tersebut dan membuang bijinya di hadapannya. Tetapi sahabat yang ada di samping Rasulullah, setelah memakan kurmanya, biji kurma diletakkan di hadapan Rasulullah dan mengatakan, "Alangkah senangnya engkau dengan kurma, wahai Rasulullah. Sampai biji-bijinya pun habis engkau makan." Itu canda Rasul kepada sahabatnya. Dalam hal ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi tertentu boleh kita bercanda, dan hukum bercanda itu adalah mubah, bahkan kondisi tertentu menjadi mustahab atau terpuji jika dimaksudkan untuk menghibur saudara-saudara kita. Oleh karena itu, ma'asyiral Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita bercanda dengan sahabat kita, ketika bercanda dengan keluarga kita. Rasul pun juga bercanda dengan istrinya. Suatu ketika Rasul mengatakan kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, aku amat sangat kenal dan tahu ketika engkau marah dan tahu ketika engkau senang." Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Nabi pun mengatakan, "Wahai Aisyah, ketika engkau dalam keadaan marah, maka engkau akan mengatakan, demi Tuhannya Ibrahim. Akan tetapi ketika engkau dalam keadaan senang, engkau Aisyah akan mengatakan, demi Tuhannya Muhammad." Betul kata Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Canda yang indah dalam satu keluarga, canda yang akan memberikan suatu dampak positif dalam hubungan harmonis istri, anak, dan tetangga, dan semua saudara-saudara kita. Oleh karena itu jamaah Jumat, bercanda boleh bercanda tidak boleh berlebihan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita melakukan canda terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita. Satu, tidaklah berlebihan dalam bercanda, walaupun mungkin maksudnya adalah baik. Terkadang dalam satu perhelatan kita saksikan, canda dilakukan secara berlebihan. Seorang mungkin umpama sedang berulang tahun, dilempari dengan telur busuk, dilumuri dengan gandum, terigu, dan lain sebagainya. Apakah canda itu membawa manfaat? Apakah canda itu bermanfaat dan lain sebagainya? Dalam satu kesempatan juga umpama di kediaman seorang pengantin baru, pengantinnya dilumuri dengan telur atau dilumuri dengan kue klepon dan meletus di baju sang pengantin. Tentu ini semua adalah canda-canda yang tanda kutip kurang membawa manfaat, kurang kreatif, dan berdampak hal yang tidak mengasihkan atau tidak diperkenankan dalam Islam. Kemudian yang kedua, canda yang kita lakukan tentu maksud bercanda baik. Tidak mencemooh saudara kita dengan sesuatu yang tampak pada dirinya atau dengan suatu aib yang disebutkan di dalam dirinya. Umpama memanggil saudara kita dengan apa yang tampak dirinya, kekurangan fisiknya, kekurangan apa dan lain sebagainya kita umbarkan dalam candaan. Amat sangat penting untuk kita hindari candaan-candaan yang seperti itu. Dan yang berikutnya, bukanlah candaan menjadi suatu kebiasaan. Sebab candaan yang dibiasakan, candaan yang menjadi kepribadian kita dalam sehari-hari akan dapat mengurangi wibawa kita di hadapan orang yang lain. Terlalu banyak bercanda dapat mematikan hati kita. Terlalu banyak bercanda dapat mematikan hati kita. Sehingga hati pun tidak dapat merasakan getaran-getaran bisikan-bisikan Allah, bisikan-bisikan malaikat yang dibisikkan ke dalam kalbu kita. Karena pengaruh dampak daripada seringnya kita bercanda. Bercanda boleh, bahkan mustahab, akan tetapi tentu canda yang dimaksudkan adalah canda yang baik. Di rumah, di kantor, di tempat di mana kita berada, terkadang pun juga kita melakukan canda-canda ringan untuk menghilangkan rasa stres dan depresi dan lain sebagainya.
akan tetapi perlu kita garis bawahi, jangan menjadi suatu kebiasaan di dalam kita bercanda. Lalu kemudian berikutnya, bahwa isi canda bukan dusta yang dibuat-buat. Bercanda boleh, tetapi candaan yang kita lakukan bukan dusta yang kita buat-buat dalam rangka untuk membuat audiens kita menjadi tertawa. Bukankah ini sebuah kedustaan, sebuah kebohongan? Kita menampilkan perkataan-perkataan yang kita maksudkan untuk menghibur orang, tetapi perkataan fakta yang dilumuri dengan kebohongan-kebohongan dan lain sebagainya. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amat nyaris banyak kita perhatikan, apalagi menjadikan agama sebagai candaan. Dalam satu riwayat dikatakan, orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai candaan, maka riwayat menyebutkan orang tersebut telah mengingkari atau keluar dari agamanya. Banyak canda-canda agama yang kita perhatikan dilakukan oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang yang mengerti agama, penyampai agama, menjadikan agama sebagai candaan. Ini apa yang dimaksudkan daripada kegiatan seperti itu jamaah Jumat? Bukankah dengan menawarkan tawaran-tawaran pencerahan keagamaan, kita maksudkan agar audiens kita hatinya menjadi tersentuh untuk melakukan ajaran agama. Namun ketika ajaran agama kita sampaikan dengan penuh candaan, ajaran agama disampaikan dengan penuh lawakan, mengundang riak tawa para jamaahnya. Wala tuksirid dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba. Jangan banyak tertawa. Jangan membuat orang menjadi tertawa terbahak-bahak, sehingga pesan yang ingin disampaikan justru menjadi mandek, tidak tersampaikan. Kenapa? Tumitul qalba, hatinya telah mati diakibatkan candaan-candaan yang dibuat oleh oknum si penyampai ajaran agama tersebut. Lalu apa manfaat yang kita dapatkan daripada itu? Ketika pulang ke rumah yang kita ingat adalah canda tawanya, bukan isi daripada apa yang disampaikan. Si penceramah A enak, lucu. Si penceramah B kurang enak, nggak ada canda-candanya. Ini yang banyak kita lihat jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nyaris kita pun merasa senang kalau penceramah yang kita undang, kalau orang yang memberikan sambutan pengajaran keagamaan adalah orang-orang yang dapat memberikan canda tawa sehingga kita merasa rileks, flex dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah tidak menjadikan agama sebagai candaan, seperti yang telah disebutkan di muka. Bahkan terutama pun menjadikan agama orang lain yang kita jadikan sebagai candaan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha bighairi haqqin bighairi ilmin." Dan janganlah engkau mencela sembahan orang-orang yang tidak menyembah Allah, sehingga dengan demikian mereka pun akan menjadikan agama kita sebagai juga olok-olokan, sama seperti kita menjadikan agama mereka sebagai olok-olokan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustajmi'an qattun dahikan hatta tara minhu lahawatahu innama kana yatabassam." Kata Aisyah, tidaklah aku pernah menemukan Rasulullah dalam candanya secara berlebih-lebihan. Innama huwa yatabassam.
melainkan hanya sebatas tersenyum, sebatas tersenyum. Namun kalau kita terkadang tawa yang berlebih-lebihan sampai jingkrak dan lain sebagainya. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melalui kesempatan Jumat yang sangat singkat ini, mari kita kembali mengoreksi diri kita. Melihat hubungan komunikasi kita terhadap saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita di dalam bercanda. Adakah canda itu kita lakukan secara profesional? Adakah canda itu kita lakukan secara baik untuk menghibur? Atau terkadang kita maksudkan canda, tetapi menyakiti perasaan orang yang kita maksudkan. Hal-hal seperti ini perlu kita hindari. Bercanda boleh bercanda, tetapi tidak berlebihan di dalam bercanda. Jadikanlah canda kita adalah canda yang membawa manfaat. Canda yang membawa pengajaran kepada saudara-saudara kita. Tidak menjadikan canda kita untuk membuat orang menjadi ketawa terbahak-bahak. Yang membuat hati menjadi lalai. Hati kita menjadi lupa untuk kita mengingat dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat khatib sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat untuk kita kembali mengoreksi diri kita kembali dalam berkomunikasi, dalam berbicara, dalam bercanda kepada saudara-saudara kita. Hati-hati menjadikan agama sebagai candaan, sebab itu bisa menjadikan kita harus bersyahadat ulang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.